Saya memang mengkhawatirkan betul bahwa kemudian orang menjadi kurang percaya tentang status justice collaborator ini, efektivitasnya di dalam memenuhi rasa keadilan. Ini sudah benar ngapain revisi? Contoh yang pernah saya revisi itu kasus di Kerawang. Itu keliru, Valencia Lim. Makanya saya revisi. Oh, udah benar ngapain revisi? Itu pertanyaan jawabannya. Tidak akan ada pernah revisi. LPSK nggak pernah puas. Ya nggak apa-apa. Itu kayak saya bilang, lembaga lain tidak boleh mengintervensi kewenangan Jaksa Agung. Pak Sofyan, pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 tentang LPSK. Saksi pelaku yang bekerja sama bisa dikenakan tuntutan pidana bersyarat secara khusus, hukuman percobaan dan hukuman pidana paling ringan di antara terdakwa lain. Ini sifatnya rekomendasi atau sebetulnya perintah yang harus dijalankan oleh jaksa? Ya, itu sih kalau jaksa punya hak ya untuk menentukan nilai tuntutan yang dilakukan kepada terdakwa. Jadi dia tunduk pada KUHP, tunduk pada Undang-Undang Kejaksaan. Jadi Undang-Undang LPSK itu memang tunduk kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tidak mengikat bagi jaksa sebagai dasar untuk membuat tuntutan. Tidak mengikat lembaga lain? Tidak. Jadi kemudian yang kedua begini, yang ingin saya sampaikan. Bahwa yang jadi keributan saat ini kan sifatnya masih tuntutan ya. Akan ada babak berikutnya pledoi dan akan ada putusan. Jadi tuntutan itu meskipun dinilai oleh publik angkanya itu adalah sifatnya masih relatif, belum merupakan keputusan final. Hakim akan mempertimbangkan ya, bisa jadi tuntutan 8 tahun diputus lebih berat dari 8 tahun setelah mempertimbangkan kadar yang memberatkan. Bisa juga dituntut 8 tahun, diponis lebih rendah dari 8 tahun. Kenapa? Hakim mempertimbangkan banyak faktor yang meringankan. Jadi sebetulnya hakim tidak terikat dengan GC seharusnya menjadi faktor yang meringankan tidak? GC itu menjadi faktor yang meringankan, benar ya. Tetapi jaksa tentu punya argumentasi ya. Kenapa? Kalau menurut saya begini, jaksa itu tidak menemukan dalam konteks ini alasan yang diatur di dalam pasal 51 dan 48 KUHP. Baik. Yaitu bahwa perbuatan itu memang ada daya paksa. Kalau ada daya paksa yang bisa dibuktikan di pengadilan atau yang ditemukan oleh jaksa di pengadilan, saya yakin tuntutannya bebas. Saya pikir atau begini, 48, saya sudah membaca ya? tuntutan Ya. dari jaksa. Ya. Di tuntutan dari jaksa, ahli yang pidana yang dihadirkan oleh jaksa itu menyebutkan terkait dengan daya paksa. Iya, maksud saya begini. Jaksa tidak menemukan itu, Bu. Nah, dari kan alat bukti yang dimiliki oleh jaksa. Ini kan ada di tuntutan, Ya. Pak. Bapak sudah baca tuntutannya? Udah. Saya tuntutannya Richard Eliezer sudah baca. Eliezer belum. Bapak bisa baca dari mana tuntutannya? Bapak Jadi bukan para begini, pihak. Bukan Kok bisa saya, baca? Bukan. Apa yang Anda Bapak hadir sampaikan? di sini sebagai Apa yang Anda ingin sampaikan? Ya. Bang Roni, dari karena itu? di tuntutan Richard Eliezer di situ jelas terkait dengan keterangan ahli pidana Dr. Alpi yang menjelaskan dengan daya paksa, Pak. Itu ada di dalam tuntutan tersebut. Iya, betul. Jadi sebenarnya seharusnya jaksa juga mempertimbangkan hal-hal ini kan fakta persidangan. Ya, bisa Mbak Sylvia. saya Oke. lanjut. Jadi kalau maksudnya gini. ahli yang dihadirkan jaksa Cuma saya saja heran, sudah Bapak udah baca menyatakan bisa. tuntutan. Jadi begini, kalau saya begini tapi jaksa bisa menyampingkan jadi pendapat gini, itu. Iya, jaksa itu punya alat bukti sendiri. Pengacara atau terdakwa juga punya alat bukti sendiri. Jadi kenapa jaksa akhirnya pakai angka 12 tahun? Ini kan analisa saya terhadap jaksa, bukan berarti saya setuju dengan pandangan jaksa. Jaksa tidak yakin dengan pasal 51 ada pada diri Eliezer. Itu kan pikiran jaksa, bukan berarti saya setuju dengan pikiran jaksa. Itu pikiran jaksa. Karena dia tidak yakin dengan pasal 51 pada diri Eliezer, maka dia pakai alasan bahwa Eliezer ini adalah justice collaborator. Sehingga tuntutan dia tidak sama dengan Sambo. Sambo adalah seumur hidup, karena dia JC dikurangi jadi 12 tahun. Seandainya jaksa menemukan, nah ini dia. Seandainya jaksa menemukan pada diri Eliezer pasal 51, tentu tuntutannya bisa beda. Jadi perspektifnya kan adalah beda alasan pemaaf sama alasan meringankan.